Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irsan Disnar dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Tapi sebelum itu saya akan menyebutkan beberapa penrumusan masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama, apa itu kepemimpinan? Yang kedua, apa sih perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan? Yang ketiga, apa saja model-model kepemimpinan? Yang keempat, apa saja karakteristik dari kepemimpinan? Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu apa saja sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan di dalam perspektif Islam. Dari kelima poin rumusan masalah tersebut akan saya jelaskan lewat video ini. Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya sampai habis. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai apa itu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang guna mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Artinya di sini adalah individu yang mempunyai jiwa kemampuan untuk mempengaruhi, memimpin, dan memberikan suatu perubahan kepada suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, kita melangkah kepada pembahasan kedua, yaitu apa sih perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Nah, dari ketiga kata tersebut tentunya memiliki arti yang berbeda. Apa itu? Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang guna mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, yang dimaksud di sini ialah karakter dan jiwa individu dari seorang pemimpin. Selanjutnya, pemimpin. Pemimpin adalah orang-orang yang menentukan suatu tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Pemimpin itu sendiri bisa dikatakan adalah seorang yang mengatur dan memimpin jalannya suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jika tadi kepemimpinan adalah jiwa dari seorang pemimpin, maka pemimpin di sini adalah individu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kemudian menjalankan suatu kewajiban dari seorang pemimpin. Dan yang dimaksud di sini adalah individu atau orang yang sedang menjabat sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, pimpinan. Pimpinan adalah seseorang yang menjabat dalam sebuah organisasi yang dimana orang tersebut belum tentu memiliki sikap layaknya seorang pemimpin, alias belum tentu dapat mempengaruhi orang lain dalam melakukan sebuah aktivitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebuah perusahaan atau organisasi yang telah ditetapkan di awal. Nah, kalau kita dengar dengan sekilas, tentunya kita berpikir bahwasannya pemimpin dan pimpinan itu sama. Tapi jika ditelusuri secara mendalam, tentunya pemimpin dan pimpinan itu sangat jauh berbeda. Pimpinan di sini adalah seorang individu yang mungkin dan bisa saja tidak memiliki jiwa kepemimpinan pada dasarnya, namun memiliki dan ditunjuk atau diangkat oleh seorang manajer atau bos untuk memberikan arahan kepada bawahannya. Namun di sini setiap orang bisa saja menjadi seorang pimpinan. Karena pada dasarnya pimpinan itu adalah jabatan dari seorang individu yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin bawahannya, yang pada dasarnya pimpinan di sini tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi mungkin itulah perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan selanjutnya atau yang ketiga, yaitu apa saja model-model kepemimpinan. Ada beberapa model-model kepemimpinan yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama, model kepemimpinan karismatik, model kepemimpinan transaksional, dan model kepemimpinan transformasional. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada model kepemimpinan karismatik. Model kepemimpinan karismatik di sini adalah suatu hal yang tertanam pada diri seseorang yang berkaitan dengan emosional seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian seseorang. Yang kedua, ada yang namanya model kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan transaksional di sini artinya
Kemampuan seseorang untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai sebuah hasil dengan memberikan kepada anggota sebuah reward atau punishment untuk saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga, ada yang namanya model kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan transformasional di sini merupakan model yang efektif diterapkan di berbagai organisasi internasional, yang dimana model ini mengelola hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya dengan menekankan beberapa faktor antara lain seperti attention atau komunikasi, perhatian, kepercayaan atau trust, rasa hormat atau respect, dan resiko atau risk. Selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan selanjutnya atau yang keempat, yaitu apa saja karakteristik dari kepemimpinan. Ada beberapa karakteristik yang menentukan idealnya sebuah kepemimpinan yang menentukan bahwa pemimpin ini memiliki jiwa kepemimpinan. Yang mana itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemimpin harus memiliki jiwa atau kecerdasan yang di atas rata-rata kecerdasan anggotanya. Hal ini guna agar seorang pemimpin dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang nantinya ada di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pemimpin itu harus bertanggung jawab. Artinya seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap anggotanya dalam sebuah organisasi itu. Yang ketiga, ada yang namanya jujur. Artinya seorang pemimpin juga harus jujur dalam segi dan bentuk apapun yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan yang sedang dipegang. Atau dalam artian, seorang pemimpin harus bersifat terbuka kepada perusahaan dan kepada setiap bawahannya. Yang keempat, dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang ideal selanjutnya adalah pemimpin yang dapat dipercaya dalam segi dan bentuk materi apapun yang berkaitan dengan sebuah perusahaan itu sendiri, sehingga menimbulkan rasa saling percaya kepada bawahannya dan tidak menimbulkan kecurigaan. Yang kelima yaitu inisiatif. Artinya, seorang pemimpin harus inisiatif agar segala sesuatu yang nantinya diputuskan dengan benar, dan dengan hal ini juga seorang pemimpin dapat menemukan solusi yang baik demi kebaikan dan kemajuan organisasinya. Yang keenam, pemimpin harus konsisten dan tegas. Artinya, pemimpin harus mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan yang ada dalam organisasi tersebut. Pemimpin juga diharuskan untuk tidak membebaskan anggotanya dan tidak juga mengekang anggotanya. Yang ketujuh yaitu adil. Artinya, seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang adil terhadap kepada setiap anggotanya, mampu dan harus menempatkan anggotanya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan juga seseorang tidak boleh memihak pada hanya satu anggota saja, melainkan seorang pemimpin yang ideal harus berpihak kepada seluruh anggotanya. Yang kedelapan yaitu lugas. Artinya, seorang pemimpin harus mampu untuk menjelaskan pemikirannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Selain itu juga, seorang pemimpin harus memiliki kebijakan, kepedulian, dan kepentingan bersama. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasannya ada 8 karakteristik dari seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan yang kelima atau yang terakhir, yaitu apa saja sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan di dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah peradaban Islam sampai sekarang, ada 4 dari pemimpin yang harus diterapkan. Ada 4 sifat pemimpin yang harus diterapkan dan sangat penting dilakukan oleh semua pemimpin, yang dengan hal ini akan menunjang keberhasilan suatu organisasi dan mencapai sebuah tujuan awal dari organisasi itu sendiri. Keempat-empatnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu siddiq atau jujur. Artinya, seorang pemimpin harus mempunyai sifat siddiq atau jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Yang dalam artian luas, seorang pemimpin tidak boleh berbohong, tidak menipu, dan tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak ingkar janji dalam berbagai hal. Yang kedua yaitu amanah atau tanggung jawab atau bertanggung jawab. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki rasa penuh tanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan yang sedang dijalankan. Seorang pemimpin juga harus mampu menjaga amanah dalam artian kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Yang ketiga yaitu tabligh atau penyampai atau yang benar.
Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi para pengikutnya. Artinya, pemimpin di sini tidaklah hanya mengetahui kemudian menyimpan pengetahuan yang dia tahu, tetapi pemimpin di sini berperan untuk menyampaikan sesuatu yang dia ketahui dalam hal kebenaran, dalam artian seorang pemimpin harus menyampaikan sesuatu yang benar dan kemudian menyebarluaskan pengetahuan tersebut dengan dasar pemikiran agar para pengikutnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fatonah, artinya cerdas. Seorang pemimpin di sini selain memiliki sifat siddiq, amanah dan tabligh, seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan dalam membuat konsepnya dalam kepemimpinannya, membuat perencanaannya sedemikian rupa yang sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Dan juga seorang pemimpin juga harus kreatif dalam menyusun suatu strategi dan bagaimana agar pengimplementasinya dapat dipahami oleh pengikutnya. Yang kemudian dari kemudahannya dalam memahami implementasi tersebut, membuat pengikutnya dapat dengan mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, dan tidak hanya mengimplementasikannya dalam sebuah organisasi yang mengikatnya. Dalam artian seseorang pengikut juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial sebagaimana mestinya sebagai makhluk sosial. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai kepemimpinan. Dan sebagai kesimpulannya, seorang pemimpin adalah sesosok yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi juga dalam kesehariannya. Tetapi seorang pemimpin itu bukanlah semata-mata jabatan saja, namun merupakan suatu tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Pemimpin di sini juga bukanlah seseorang yang merasa dirinya yang tertinggi kemudian ingin seenaknya dalam melakukan tindakan. Tetapi pemimpin di sini ialah dia yang sedang secara sadar dengan akal sehatnya mengetahui posisinya sebagai seorang pemimpin, tetapi memiliki dan tetap ikut pada kebijakan yang telah disepakati bersama dengan para pengikutnya. Dalam artian adalah pemimpin yang mampu memberikan contoh yang baik kepada para pengikutnya. Akhir kata, qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.